Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, di kesempatan video kali ini saya atas nama Aldo Prayoga dengan NIM 221 5050174 akan mencoba menguraikan ataupun menjelaskan kembali untuk makalah kelompok 5, yaitu tentang konsep pendidikan dalam Quran surah Yusuf ayat 23 sampai 29. Terkhusus saya akan mengkhususkannya kepada makalah saudari Zakiyah. Baiklah, sebelum saya menguraikan apa yang akan saya sampaikan, akan lebih baiknya saya akan memulainya dengan membaca ayat Quran surah Yusuf ayat 23 sampai 29. Baiklah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمين ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يصبحن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك innaki kunti minal khatiin. Sadaqallahul azim. Yang mana yang artinya dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Dan keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamisnya Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dan perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang-orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih? Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan dia Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu benar-benar hebat. Wahai Yusuf, lupakanlah ini dan istriku, mohonlah ampun atas dosamu karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah. Baiklah,
dari penggalan ayat 23 sampai 29 tadi beserta artinya yang telah saya bacakan tadi, bahwasanya dalam cerita tersebut banyak tafsiran yang telah dibuatkan oleh saudari Zakiyah di dalam makalahnya tersebut, yaitu dalam tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Katsir, dan tafsir Al-Munir. Agar mempersingkat waktu, langsung saja saya akan mencoba menyimpulkan dari cerita tentang Nabi Yusuf dan Zulaiha dalam tafsir Al-Misbah, yaitu surah Yusuf ayat 23 sampai 29. Dalam Al-Misbah menyimpulkan tentang bagaimana Yusuf dengan tegas menolak rayuan dari istri Al-Aziz karena iman dan integritas moralnya yang luar biasa. Yusuf tidak hanya menolak godaan tersebut sebagai bentuk ketaatan ritual, tetapi juga menunjukkan bahwa iman yang teguh dapat mengalahkan nafsu duniawi. Dia selalu mempertahankan kehormatan dan kebenaran, menunjukkan bahwa integritas dan kejujuran harus dipertahankan dalam suatu situasi tekanan dan bahaya. Jadi dapat kita simpulkan dalam ceritanya Nabi Yusuf pada Quran surah Yusuf tersebut, bahwasanya ketika kita mendapati pujuk rayuan dari baik itu syaitan atau apapun, maka kita haruslah bersegera mengingat nama Allah Subhanahu wa taala, karena apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, bahwasanya itu adalah telah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha melihat. Jadi apa integrasi atau konsep pendidikan yang dapat kita pelajari dalam Quran surah Yusuf ayat 23 sampai 29 ini, yaitu tentang bagaimana cara kita bisa menahan hawa nafsu kita dari godaan yang bersifat buruk, dan apapun itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang Maha mengetahui lagi Maha melihat. Dan apalagi pendidikan yang dapat kita lihat dari ceritanya Nabi Yusuf, yaitu tentang kejujuran. Jadi Zulaiha itu adalah orang-orang yang berdusta. Jadi Nabi Yusuf adalah orang-orang yang jujur, dan dia menceritakan bagaimana cerita siapa yang menggodanya terlebih dahulu, dan juga dapat kita dapatkan pendidikan dalamnya itu tentang pengambilan keputusan. Jadi ketika kita menjadi seorang raja seperti rajanya Al-Aziz, dia tidak serta-merta membenarkan cerita dari Zulaiha walaupun itu adalah seorang istrinya. Jadi dia tidak serta-merta dengan sebelah pihak membenarkan cerita Zulaiha tanpa melihat siapa Yusuf dan siapa Zulaiha tersebut. Dia melihat siapa yang salah dan siapa yang benar. Jadi pelajaran yang kita dapatkan bahwasanya ketika kita menjadi seorang pemimpin, maka haruslah kita menjadi bijak dalam memilih atau memutuskan sesuatu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam makalahnya saudari Zakiyah. Mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan usikum wa nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.